Bayam merupakan salah satu jenis sayuran berdaun gelap yang syarat akan nutrisi. Sayuran ini kerap diolah menjadi menu makanan sehat seperti sayur bening, lalapan, hingga salad. Tak cuma dimasak, bayam juga bisa dijadikan jus yang segar. Jika kamu khawatir nutrisi penting bayam akan hilang ketika dimasak, kamu bisa mencoba membuat jus bayam. Jus bayam merupakan cara nikmat untuk mengonsumsi bayam mentah. Dengan mengonsumsi jus bayam, kamu akan mendapatkan senyawa tanaman lengkap dari bayam. Bayam sangat kaya akan zat besi, kalium, magnesium, karoten, asam folat, dan sejumlah vitamin penting. Mengonsumsi jus bayam secara rutin dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan. Berikut manfaat jus bayam yang dirangkum dari berbagai sumber. Tinggi antioksidan. Minum jus bayam setiap hari bisa memberi asupan antioksidan yang dibutuhkan tubuh secara khusus. Bayam adalah sumber antioksidan lutein, beta-karoten, asam coumarik, violasatin, dan asam ferulat yang baik. Antioksidan menetralkan radikal bebas sehingga melindungi tubuh dari stres oksidatif dan penyakit kronis. Sebuah penelitian selama 16 hari pada 8 orang yang meminum 204 ml jus bayam, hasilnya dapat mencegah kerusakan oksidatif pada DNA. Sehatkan mata. Jus bayam syarat dengan lutein dan dua antioksidan yang diperlukan untuk penglihatan. Senyawa ini membantu melindungi terhadap degenerasi makula terkait usia. Jus bayam juga menyediakan hampir 63% dari nilai harian untuk vitamin A. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan mata kering dan kebutaan malam. Cegah kanker. Antioksidan kuat dalam jus bayam mampu mencegah pertumbuhan sel kanker. Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian pada manusia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam bayam dapat membantu memerangi pertumbuhan sel kanker. Makan lebih banyak sayuran hijau menurunkan resiko kanker paru-paru, prostat, payudara, dan kanker usus. Turunkan tekanan darah. Jus bayam kaya akan nitrat, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah. Efek ini bisa menurunkan tekanan darah dan melancarkan aliran darah. Selain itu, satu cangkir jus bayam juga mengemas lebih dari 14% nilai harian untuk kalium. Mineral ini terlibat dalam mengatur tekanan darah dengan mengontrol jumlah natrium yang dikeluarkan melalui urin. Sehatkan kulit. Vitamin dan antioksidan yang ada dalam bayam memainkan peran penting dalam mendukung kulit yang sehat dan bercahaya. Jus bayam merupakan sumber vitamin A dan C yang penting untuk kesehatan kulit. Vitamin A membantu mengatur pembentukan sel kulit, sementara vitamin C merupakan antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan radikal bebas. Vitamin C juga membantu mensintesis kolagen, protein jaringan ikat yang mempromosikan penyembuhan luka dan elastisitas kulit. Kuatkan rambut. Vitamin C pada jus bayam juga mendukung penyerapan zat besi. Ini membantu mengatasi rambut rontok terkait dengan kekurangan zat besi. Bayam juga mengandung vitamin B kompleks yang membantu menstimulasi pertumbuhan rambut dan mempertahankan kilaunya. Cegah anemia. Kadar zat besi dalam jus bayam cukup tinggi dan memastikan pembentukan sel darah merah dan hemoglobin. Tingkat kandungan nutrisi yang tinggi dalam bayam membantu dalam pembuatan sel darah merah. Kekurangan zat besi merupakan salah satu penyebab anemia. Selain itu, vitamin C dalam bayam juga membantu mendukung penyerapan zat besi yang efektif. Baik untuk kehamilan. Jus bayam sangat bermanfaat bagi kehamilan karena memberi nutrisi yang dibutuhkan ibu dan janin. Bayam juga mudah dicerna serta kaya serat. Jus ini dapat mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit selama kehamilan. Kandungan zat besi dan vitamin C-nya juga mencegah anemia yang biasa terjadi selama kehamilan. Jus bayam juga melindungi kesehatan usus dan meningkatkan pertumbuhan probiotik dalam tubuh. Atasi gusi berdarah. Gusi berdarah adalah gejala paling umum dari penyakit gusi. Jus bayam yang kaya akan vitamin C membantu menyembuhkan gusi yang berdarah. Pendarahan gusi sesekali dapat disebabkan oleh menyikat gigi terlalu keras atau memakai gigi palsu yang tidak pas. Pendarahan gusi yang sering juga dapat menunjukkan kondisi yang lebih serius, termasuk leukemia, periodontitis, dan kekurangan vitamin. Sehatkan tulang. Bayam juga kaya akan kalsium yang penting untuk kekuatan tulang. Mineral ini sangat penting untuk kesehatan tulang dan molekul pembersih sinyal penting untuk sistem saraf, jantung, dan otot.
Kadar vitamin K dalam jus bayam juga membantu dalam mencegah osteoporosis secara efektif. Konsumsi vitamin Konsumsi vitamin K yang cukup penting untuk kesehatan yang baik karena bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dan dapat mengurangi jumlah kalsium yang meninggalkan tubuh dalam urin. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama bunga kamboja? Sebagian orang mungkin akan merasa takut atau merinding. Ya, bunga ini memang tanaman yang sering dijumpai di sekitar pemakaman. Tetapi tahukah Anda, sebenarnya ada beberapa jenis bunga kamboja yang bisa dijadikan sebagai tanaman hias, salah satunya bunga kamboja Jepang. Ya, bunga kamboja merupakan salah satu jenis tanaman hias hias jenis tanaman hias bunga yang banyak digemari di Indonesia karena memiliki bentuk yang cantik dan menawan. Warna yang dihasilkan dari bunga ini juga cukup beragam, tergantung dari jenisnya. Selain itu, bunga kamboja juga memiliki aroma khas yang harum seperti bunga mawar. Bunga kamboja ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari negara Amerika, Asia Barat, serta Afrika. Jenis tanaman hias ini merupakan tanaman yang tahan banting dan tahan terhadap perubahan cuaca. Bunga kamboja merupakan tanaman yang bisa hidup hingga ratusan tahun. Jenis-jenis bunga kamboja. Seperti sudah disinggung di awal, bahwa tanaman ini memiliki beberapa jenis. Setiap jenis mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, bahkan sebagian mempunyai warna bunga yang berbeda. Perbedaan lainnya bisa dilihat pada bentuk bunganya. Ada yang memiliki mahkota bunga bertumpuk, ada juga yang mahkota bunganya menggulung. Selain itu, ada bunga yang mempunyai aroma harum, tetapi ada juga yang tidak mempunyai aroma. Berikut adalah beberapa jenis bunga kamboja yang sering dijumpai di Indonesia. Kamboja Jepang. Jenis bunga kamboja ini sering disebut dengan nama desert rose atau Karo rose. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah timur Afrika dan bagian selatan Arabia. Saat ini bunga kamboja jenis ini sudah banyak dijumpai di Indonesia. Di habitat aslinya, tumbuhan ini tumbuh menyemak. Ukuran pohonnya bisa sampai 10-12 meter, sedangkan di Indonesia, ukuran bunga kamboja ini cukup pendek, yakni 1-2 meter saja. Warna bunga cenderung berwarna merah di tepi petal dan putih di tengah. Dari spesies ini ditemukan beberapa varian. Tanaman ini bisa bertahan pada lingkungan yang dingin dan kering. Bunga kamboja yang kedua ini memiliki bentuk bunga yang paling indah dibandingkan dengan jenis yang lain. Bunga berbentuk bintang dengan warna merah tua di bagian petal dan putih atau merah cerah di tengah-tengah petal. Ukuran bunganya tidak jauh berbeda dengan ukuran jenis adenium lain, sekitar 6-7 cm. Meskipun berbunga hanya 1 tahun sekali, tetapi tanaman ini akan terus berbunga dalam kurun waktu cukup lama, yakni 2-4 bulan. Adenium swazicum. Dari semua jenis bunga kamboja, jenis ini termasuk yang paling mudah untuk dibudidayakan. Anda bisa menanamnya dengan cara mencangkau ataupun hanya dengan menanam bijinya. Kekurangan dari jenis swazium adalah pertumbuhan yang lambat, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berbunga. Warna daun hijau cerah dengan sedikit bulu pada permukaannya, sedangkan warna bunganya cenderung berwarna merah muda cerah. Pada saat musim gugur, tanaman ini menggugurkan semua daunnya akan berjatuhan, dan ketika musim semi baru akan tumbuh tunas-tunas baru. Adenium bohemianum. Spesies ini banyak tumbuh di daerah bebatuan. Tanaman ini mempunyai ciri khusus, yakni mempunyai banyak cabang serta batangnya bisa tumbuh sampai 10 meter. Kamboja jenis ini banyak dijumpai di negara Angola Selatan. Bentuk bunganya yang sama dengan kamboja jenis Adenium swazicum. Bunga kamboja jenis ini berwarna merah muda dengan corak warna ungu. Masa berbunga tanaman ini tidaklah panjang, hanya sekitar 1-2 minggu saja. Ditambah pertumbuhan yang lambat membuat bunga ini jarang dijadikan sebagai tanaman hias.
Adenium arabicum. Bunga Kamboja jenis Adenium arabicum merupakan spesies yang sangat langka. Tanaman ini ditemukan tumbuh di daerah sekitar Semenanjung Arab dan Yaman. Adenium arabicum mempunyai bentuk yang sangat eksotik, dengan batang yang kuat, dengan banyak cabang, serta bunga dengan warna merah muda dan putih membuat tanaman ini diburu banyak orang. Tanaman ini sangat sulit untuk diperbanyak, habitat hidupnya banyak ditemukan di daerah Semenanjung Arab. Jenis ini tergolong sangat rajin berbunga. Pada musim dingin, tanaman ini mengalami dormansi, ditandai bergugurannya secara bertahap. Pada musim panas, tanaman kembali berdaun diikuti munculnya ratusan bunga yang memenuhi ranting-ranting pohon. Cara menanam bunga Kamboja. Menanam bunga Kamboja. Untuk menanam bunga Kamboja bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui stek batang. Cara budidaya tanaman ini tergolong mudah. Anda hanya perlu mempelajari dasar-dasar teknik menanam sederhana. Bagian tersulit dari budidaya bunga Kamboja yakni bagian pembibitan yang akan dilakukan dengan cara stek. Bila Anda belum menguasai teknik stek, bisa membaca artikel tentang cara stek tanaman dengan cara mudah. Pada artikel tersebut telah dibahas secara mendetail mengenai teknik dan cara stek tanaman. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan bibit dengan cara mencangkok. Setelah mendapatkan bibit bunga Kamboja, langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam sebagai tempat menanam bunga Kamboja. Untuk media tanamnya, Anda bisa menggunakan polybag atau pot. Isi polybag dengan 100 sampai dengan 200 liter tanah. Setelah itu, buatlah lubang di dalam polybag tersebut dengan kedalaman sekitar 10 sampai 20 cm. Pastikan bahwa tempat Anda menanam Kamboja termasuk tidak banyak batu sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Setelah selesai penanaman selanjutnya adalah melakukan perawatan sampai bunga Kamboja tumbuh besar. Perawatan tanaman ini cukup mudah, yakni dengan memberikan penyiraman apabila media tanam terlihat kering. Selain itu juga mengeluarkan tanaman agar terkena sinar matahari langsung. Yap, tanaman ini akan tumbuh dengan baik apabila memperoleh rangsangan sinar matahari secara cukup. Tetapi mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa bunga Kamboja termasuk bunga yang bisa dimakan, layaknya bunga pepaya dan bunga turi. Bukan hanya itu, ternyata dengan memakan bunga tersebut memberikan efek positif bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat bunga Kamboja bagi kesehatan. Bunga Kamboja sebagai antibiotik dan mengobati sakit gigi. Getah Kamboja mengandung zat triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan tanin yang sangat bermanfaat sebagai antibiotik bila digunakan dengan dosis yang tepat. Selain itu, tanaman Kamboja disebut-sebut sangat ampuh untuk mengatasi gigi berlubang. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu meneteskan getah Kamboja ke kapas, kemudian disumbangkan ke gigi yang berlubang. Dosisnya cukup 1-2 kali sehari. Perlu diketahui pengobatan dengan getah Kamboja ini sifatnya hanya sementara dan hanya mengurangi rasa sakit. Untuk pengobatan secara menyeluruh bisa berkonsultasi dengan dokter gigi atau dokter pribadi. Manfaat bunga Kamboja untuk mengatasi bisul. Apakah Anda pernah terkena bisul? Jika pernah, pasti tidak akan pernah lupa rasa sakitnya, bukan? Bila Anda terkena bisul lagi, bisa mencoba pengobatan dengan bunga Kamboja. Caranya juga cukup mudah, yakni dengan memanaskan daun Kamboja sampai layu, kemudian oleskan minyak zaitun pada daun tersebut. Setelah itu, tempelkan daun Kamboja ke bagian tubuh yang terkena bisul. Biarkan daun sampai mengering. Setelah daun kering, ganti dengan daun yang baru dengan langkah seperti di atas. Mengobati kaki bengkak. Selain kelopak bunganya, akar dan batang, tanaman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Salah satu manfaatnya adalah mengobati kaki bengkak dan tumit yang pecah-pecah. Cara pengobatannya juga cukup mudah. Anda bisa merebus akar dan daun bunga Kamboja sampai mendidih. Kemudian tambah sedikit garam mineral. Gunakan air rebusan tersebut untuk meredam kaki yang sakit. Lakukan pengobatan ini 2 kali sehari.
mengobati borok. Ada yang meyakini bahwa salah satu manfaat dari bunga Kamboja adalah untuk mengobati penyakit menular seksual, kencing nanah atau biasa kencing nanah. Caranya juga cukup mudah. Oleskan getah Kamboja pada borok atau bagian yang menderita penyakit. Itulah beberapa pengetahuan mengenai bunga Kamboja. Dengan membaca artikel ini Pasti Anda sudah tahu bukan apa saja jenis dan manfaat bunga Kamboja. Salah satu keuntungan dari pengobatan ini adalah tanpa menimbulkan efek samping sehingga relatif aman. Tetapi untuk penggunaannya sebaiknya tetap berkonsultasi dengan ahli kesehatan di sekitar Anda. 15 manfaat daun kemangi bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, bahagia, dan tambah sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Bagi masyarakat Indonesia, daun kemangi lebih dikenal sebagai lalapan. Karena dikenal sebagai lalapan, banyak orang yang tidak menyangka bahwa banyak manfaat daun kemangi yang bisa didapatkan oleh tubuh. Manfaat daun kemangi yang banyak orang ketahui pun sekadar penggunaannya pada aneka kuliner dan tidak membahas tentang manfaat daun kemangi yang lebih mendalam. Misalnya, tentang manfaat daun kemangi untuk kesehatan. Di Cina, tanaman ini digunakan sebagai obat infeksi, sakit perut, gigitan ular, sengatan serangga, obat demam, hingga sebagai obat kanker. Banyak negara lainnya yang juga memanfaatkan daun kemangi sebagai obat tradisional, seperti Yunani, Filipina, Tanzania, Meksiko, dan negara-negara Amerika dan Eropa. Terlepas dari pembuktian secara ilmiah, kemangi secara empiris telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai macam penyakit, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Agar tak semakin penasaran, gali lebih lanjut manfaat daun kemangi untuk kesehatan berikut ini. Memelihara kesehatan jantung. Manfaat daun kemangi yang pertama dapat memelihara kesehatan jantung. Daun kemangi kaya akan beta-karoten dan magnesium, mineral penting yang berfungsi menjaga dan memelihara kesehatan jantung. Maka dari itu, selain berolahraga dengan rutin dan menjaga pola makan yang sehat, mengonsumsi kemangi secara berkala juga dipercaya dapat memperkuat jantung Anda, meningkatkan selera makan. Aroma wangi daun kemangi memang mengundang selera makan. Wajar saja jika banyak orang mengonsumsi daun kemangi sebagai lalapan mentah, campuran pepes, karedok, atau terancam. Manfaat kemangi bisa meningkatkan selera makan dan membuat makan menjadi lahap karena aroma daun kemangi yang khas, memperkuat masa hidup sperma dan mencegah kemandulan. Selain melezatkan hidangan, daun kemangi mengandung senyawa arginine yang terbukti mampu memperkuat masa hidup sperma, sekaligus mencegah kemandulan. Daun kemangi juga mengandung zat yang mampu merangsang terbentuknya hormon androgen dan estrogen. Manfaat kemangi untuk kesehatan reproduksi ini sangat penting bagi pasangan yang berencana untuk memiliki atau menambah keturunan. Bila Anda memiliki keluhan ejakulasi, daun kemangi memiliki kandungan zat eugenol dan apigenin venchona yang dapat membantu membuat ereksi lebih mudah. Menurunkan gula darah. Banyak orang yang tidak tertarik untuk mengonsumsi daun kemangi karena alasan tertentu atau aromanya yang menyengat. Namun siapa sangka jika salah satu khasiat daun kemangi untuk kesehatan yang lainnya adalah menurunkan gula darah. Kontrol gula darah Anda agar tetap normal dengan mengonsumsi kemangi secara teratur. Mencegah bau mulut dan bau badan. Khasiat daun kemangi untuk kesehatan lainnya adalah mencegah bau mulut dan bau badan. Apabila Anda tidak suka dengan baunya, jika harus disantap secara langsung, Anda juga bisa membuat air perasan daun kemangi yang dicampur dengan kunyit dan daun beluntas, lalu meminumnya secara rutin setiap hari. Mengobati masalah vagina, nyeri payudara, batu ginjal, dan albuminaria.
John Henry M. dalam bukunya berjudul A Dictionary of Practical Material Medical mengatakan bahwa khasiat kemangi untuk kesehatan adalah dapat mengatasi penyakit diare, gangguan pada vagina, nyeri payudara hingga mengatasi batu ginjal dan albuminaria, mengatasi flu, sakit kepala, cacingan, dan sembelit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Center of New Corp and Plants Product dari Purdue University, khasiat kemangi ampuh mengatasi keluhan flu, diare, sakit kepala, cacingan, sembelit, hingga penyakit ginjal, mengatasi perut kembung, mah, masuk angin, dan masalah usus. Masih dari hasil penelitian yang sama, para peneliti telah membuktikan manfaat daun kemangi yang mampu mengobati perut kembung, mah, badan lesu, masuk angin, hingga mengatasi kejang. Aroma dari daun kemangi juga dapat digunakan sebagai obat nyamuk. Selain itu, manfaat kemangi lainnya adalah mengatasi masalah pencernaan, infeksi usus, muntah, sakit kepala, demam, hingga radang lambung. Sebagai minyak pijat, manfaat kemangi bisa dijadikan bahan untuk memijat. Daun kemangi bisa disuling karena mengandung minyak atsiri golongan tinggi, di mana aroma kemangi akan hilang dalam waktu 24 jam setelah dioleskan ke tubuh. Minyak atsiri tersebut bisa membuat tubuh lebih segar dan meringankan rasa sakit, sehingga sangat baik digunakan minyak pijat aroma. Menyehatkan otak. Penurunan kemampuan kognitif telah menjadi masalah besar bagi para lansia saat ini. Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi daun kemangi sangat membantu dalam mencegah degradasi kognitif. Daun kemangi mengandung mineral yang membantu Daun kemangi mengandung mineral seperti mangan yang diamati untuk meningkatkan aktivitas pemancar elektronik di otak. Aktivitas ini dikaitkan dengan refleks mental. Ramuan ini juga mengandung tembaga yang dapat membantu merangsang pikiran dan meningkatkan fungsinya. Metabolisme glikosil seramida juga terkait dengan refleksi otak. Glikosil seramida juga dikenal sebagai sphingolipids, pada dasarnya adalah molekul yang bertindak sebagai perisai pelindung untuk otak. Perisai ini melindungi otak dari stres radikal bebas dan oksidatif. Anti penuaan. Daun kemangi mengandung banyak antioksidan dan kerusakan radikal bebas pada kulit dan otak bisa menjadi penyebab utama penuaan. Antioksidan dalam herbal akan membantu mengurangi efek dari sel radikal bebas dan mencegah tubuh dari pikiran dan stres oksidatif yang bertahan lama. Mengatasi epilepsi. Khasiat daun kemangi yang telah diekstrak dapat mengurangi aktivitas spasmodik di otak. Studi lain yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa eugenol dalam daun kemangi juga bermanfaat untuk sistem saraf. Mengatasi artritis. Artritis adalah penyakit menyakitkan yang sering menyebabkan cacat fisik. Daun kemangi ditemukan mengandung beta-karyopilin yang dapat mengatasi nyeri yang efektif. Mereka juga bahkan kimia antiinflamase, membantu menenangkan sensasi terbakar di persendian yang disebabkan oleh artritis. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa mereka bebas artritis karena penggunaan daun kemangi dalam makanan mereka. Menyehatkan kulit. Manfaat kemangi bagi tubuh selanjutnya adalah memelihara kesehatan kulit Anda. Minyak daun kemangi membantu membersihkan kulit dari dalam. Pembersih kulit yang sangat baik dan sangat cocok untuk mereka yang memiliki kulit berminyak. Ini juga membantu menghilangkan minyak dan kotoran yang menyumbat pori-pori. Buat pasta dari daun kemangi, pasta cendana, dan air mawar. Oleskan pasta di wajah Anda dan biarkan selama 20 menit. Sifat antiinflamasi dan antimikroba yang kuat dari daun kemangi akan membantu mencegah pembentukan jerawat. Kendalikan diabetes. Manfaat daun kemangi baik untuk diabetes. Konsumsi kemangi dapat menghasilkan pelepasan gula yang lambat dalam darah, yang sangat penting bagi penderita diabetes.
Ramuan daun kemangi memiliki bebas glikemik yang sangat rendah. Minyak esensial terdapat dalam kemangi juga membantu mengurangi kadar trigliserida dan kolesterol, yang merupakan faktor resiko terus-menerus di antara penderita diabetes. Nah, itulah manfaat daun kemangi yang bisa Anda dapatkan. Maka dari itu, jangan ragu untuk mengonsumsi daun kemangi secara rutin agar tubuh tetap segar dan bugar. Demikianlah informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat daun pandan wangi tak hanya untuk mengharumkan masakan, daun pandan ternyata juga sangat berkhasiat untuk mengusir kanker dan penyakit lainnya. Kandungan nutrisinya juga terbilang lengkap, maka jangan heran apabila tanaman herbal ini sering digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dikutip dari Wikipedia, pandan wangi juga populer dengan sebutan pandan rampe, pandan jauh, punak, pundaka, pundango, atau haumoni. Daun ini menjadi bahan wajib dalam masakan untuk membuatnya wangi dan enak. Bentuk daun helai mirip pita yang tipis dan licin ini termasuk dalam familia Pandanaceae. Daunnya yang berbau harum ini juga sering dimanfaatkan di industri kosmetik, terutama untuk bahan minyak wangi. Tanaman ini mudah tumbuh dan banyak ditemukan di pekarangan rumah. Manfaat daun pandan wangi juga terdapat dari kandungannya yang kaya zat alkaloida, polifenol, flavonoida, tanin, saponin, dan mengandung zat warna alami. Banyaknya kandungan zat aktif dalam daun herbal ini juga telah dimanfaatkan masyarakat untuk penambah nafsu makan sebagai tonikum hingga untuk penenang. Karena itu, gunakan daun wangi ini untuk kesehatan tubuh. Manfaat daun pandan wangi untuk kesehatan. Lantas, apa saja manfaat daun pandan wangi untuk kesehatan tubuh? Berikut langsung saja simak selengkapnya di bawah ini. Menambah nafsu makan. Aroma wangi daun pandan dalam makanan tak hanya membuat makanan menjadi lezat, namun juga dapat merangsang dan menambah nafsu makan. Jika anak Anda kurang nafsu makan, bisa dibuatkan rebusan daun ini dan meminumkan beberapa hari. Menetralisir racun. Air kelapa hijau terkenal ampuh mengatasi keracunan. Daun pandan wangi juga punya khasiat serupa. Bahkan teh daun pandan ampuh menghalau racun dan kotoran dari tubuh sekaligus sebagai penjaringan yang aman untuk anak. Mengatasi kanker. Sebuah penelitian melaporkan manfaat daun pandan wangi yang diekstrak mempunyai efek antibiotik, sitoksik, apoptosis, dan antiproliferatif yang efektif dalam menghambat pertumbuhan kanker. Pengobatan tradisional juga telah membuktikannya. Mengontrol kadar gula darah. Penelitian di jurnal Pharmacognosy Magazine menemukan ekstrak daun pandan ternyata ampuh mengontrol dan menurunkan gula darah postprandial. Ekstrak ini juga mampu merangsang produksi insulin pada sel-sel pankreas dan sumber antiglikemik alami. Mengatasi nyeri dan radang. Kandungan daun pandan juga bersifat analgetik yang berkhasiat meredakan nyeri dan radang, seperti sakit kepala, artritis, dan nyeri dada. Minum rebusan teh daun ini berguna mengatasi kram perut, rematik, dan pegal linu. Manfaat daun pandan wangi juga berkhasiat meredakan rematik dan pegal linu. Seduh 3 lembar daun pandan wangi dengan setengah cangkir minyak kelapa yang sudah dipanaskan. Kemudian dinginkan dan gosokkan pada tubuh yang sakit. Mengatasi rambut rontok dan ketombe. Banyaknya zat kimia dalam daun pandan wangi juga berkhasiat dalam mengatasi ketombe maupun rambut rontok. Caranya, gunakan daun ini sebagai masker rambut dengan menumbuknya dan mengoleskannya pada kulit kepala. Menghitamkan rambut. Daun pandan rupanya efektif melebatkan dan menghitamkan rambut. Rebus 7 lembar daun pandan dengan 1 liter air, lalu embunkan semalaman. Hasilnya, campurkan dengan air perasan buah mengkudu matang untuk mencuci rambut Anda. Menguatkan syaraf. Manfaat daun pandan wangi yang jarang diketahui adalah khasiatnya dalam menguatkan dan mengatasi gangguan syaraf. Rebus 3 daun pandan dalam 3 gelas air hingga tersisa setengahnya, lalu minum 2 kali sehari.
bersifat menenangkan dan mengatasi stres. Khasiat daun pandan juga efektif untuk meredakan stres, gelisah, dan kandungan tanin yang bersifat penenang. Buat Anda yang mengalami kecemasan atau stres kerja, cobalah minum teh daun pandan wangi. Mengatasi insomnia. Kandungan tanin dalam daun pandan juga efektif meredakan dan mengatasi insomnia dan gangguan tidur lainnya. Jika Anda sering gelisah dan sulit tidur, cobalah rebus daun pandan wangi dan minum sebelum tidur. Demikianlah berbagai khasiat dan manfaat daun pandan wangi untuk kesehatan tubuh. Gunakan rebusan daun herbal ini untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan yang Anda alami. Ragam manfaat daun singkong untuk kesehatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta herbal, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, bahagia, dan tambah sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Singkong atau ketela adalah umbi-umbian yang kerap dijadikan pengganti makanan pokok. Singkong memberikan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh maupun kecantikan kulit. Tak hanya umbinya saja, daun singkong juga banyak diolah menjadi berbagai menu masakan. Banyak orang juga memetik daun singkong untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit. Daun singkong mengandung nutrisi penting termasuk vitamin, protein, mineral, dan asam amino alami yang mana semuanya mengandung masing-masing manfaat. Protein yang terkandung dalam daun singkong bermanfaat membentuk sel tubuh dan melancarkan sistem enzim dalam tubuh. Selain itu, masih banyak manfaat daun singkong lainnya untuk kesehatan tubuh. Apa saja khasiatnya? Berikut adalah manfaat daun singkong untuk kesehatan tubuh, beserta efek sampingnya yang perlu diketahui. Manfaat daun singkong untuk kesehatan. Selain rasanya lezat, daun singkong ternyata memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Daun ini memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti serat, protein, karbohidrat, asam amino esensial, zat besi, serta vitamin A dan B1, sehingga daun singkong juga memiliki khasiat untuk tubuh. Selain itu, daun singkong juga mengandung senyawa isoflavon yang cukup tinggi. Kandungan isoflavon yang terkandung dalam daun singkong dan mengonsumsinya secara rutin dapat menurunkan resiko penyakit stroke. Berikut adalah segudang manfaat daun singkong untuk kesehatan yang perlu diketahui. Memelihara kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, baik untuk ibu hamil, meningkatkan stamina, mencegah penyakit kekurangan protein, mengatasi cacingan, meredakan rematik, meredakan nyeri sendi, membantu mengobati stroke, meredakan demam, mengatasi sakit kepala, mengobati diare, menyembuhkan luka, meningkatkan nafsu makan, menambahkan kekuatan tubuh, mencegah penuaan dini supaya awet muda, menyembuhkan jerawat dan bekasnya, mengatasi masalah kulit berminyak, menghaluskan kulit, melembabkan kulit, sumber antioksidan, cegah kanker, melancarkan pencernaan, menambah darah dan mengatasi anemia, membantu diet, dan meredakan nyeri akibat rematik. Efek samping daun singkong. Daun singkong merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang memiliki kandungan nutrisi tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Daun singkong bisa dijadikan salah satu menu alternatif pengganti sayuran lain karena mengandung gizi yang sama seperti bayam dan kangkung. Namun jika berlebihan mengonsumsi daun singkong, justru akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan yang juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikut adalah efek samping mengonsumsi daun singkong berlebihan. Mengakibatkan keracunan. Daun singkong memiliki kandungan dinamarin dan lotaustralin. Kedua senyawa ini berpotensi menjadi racun sianida yang jika mengendap dan mengiritasi di jaringan tubuh dapat mengakibatkan keracunan yang biasanya ditandai dengan muntah-muntah, sakit perut. Terlalu banyak mengonsumsi daun singkong bisa membuat asam lambung, dinding lambung mengalami tekanan dan luka. Dampak ini dikarenakan senyawa pada daun singkong bersifat sianida. Kemudian, senyawa ini akan mengacaukan sistem kinerja jaringan perut, sehingga akan menyebabkan sakit perut, mual-mual, dan disertai muntah. Sesak nafas.
Selain sakit perut, senyawa sianida dalam daun singkong juga beresiko menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pada saluran pernafasan yang dapat menyebabkan sesak nafas, dada nyeri, dan terasa seperti sedang terhimpit benda berat. Meningkatkan kadar kolesterol. Bagi seseorang yang memiliki kadar kolesterol dalam darahnya tergolong tinggi, sebaiknya menghindari mengonsumsi daun singkong karena dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kondisi ini nantinya dikhawatirkan dapat menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah yang dapat menghambat kinerja organ tubuh vital antara lain jantung. Meningkatkan asam urat. Daun singkong sangat tidak cocok bagi seseorang yang memiliki kadar asam urat tinggi, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan, karena daun singkong mengandung zat purin yang dapat menyebabkan meningkatnya asam urat di persendian, yang menimbulkan rasa nyeri dan peradangan. Sebabkan darah tinggi. Seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi sebenarnya masih diperbolehkan mengkonsumsi daun singkong, tetapi dalam takaran yang sedikit. Tapi disarankan tidak mengolahnya dengan santan karena lemak pada santan dapat memengaruhi tekanan darah dan mengganggu aliran darah. Demikianlah informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai manfaat lidah buaya untuk wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta herbal, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, bahagia, dan tambah sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sejak dahulu, tanaman lidah buaya dikenal sebagai tanaman herbal yang banyak digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan pada rambut dan kulit. Lalu, apa saja manfaat lidah buaya bagi kesehatan kulit? Berikut penjelasannya. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman yang mengandung beragam nutrisi. Tanaman ini berasal dari daerah Mediterania, namun kini lidah buaya sudah banyak dikembangbiakan di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan. Lidah buaya diketahui memiliki banyak khasiat bagi kulit dan rambut. Itulah sebabnya lidah buaya umum dipakai sebagai bahan berbagai produk kecantikan dan kesehatan. Lidah buaya dalam bentuk gel ataupun ekstrak sering ditambahkan ke dalam sabun, shampoo, lotion, ataupun krim wajah. Selain itu, lidah buaya juga bisa dikonsumsi dalam bentuk makanan atau minuman. Agar tak semakin penasaran, gali lebih lanjut manfaat lidah buaya untuk kesehatan kulit wajah berikut ini. Melembabkan kulit. Apapun jenis kulit kamu, pelembab tetap diperlukan untuk melindungi dan menjaga kesehatan kulit. Lidah buaya mengandung zat polisakarida dan sterol yang dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit. Mempercepat penyembuhan luka. Lidah buaya mampu mempercepat penyembuhan luka di kulit. Kandungan kalsium dan antioksidan pada lidah buaya dapat mempercepat pembelahan sel-sel keratinosit dan memperkuat jaringan kulit. Membantu menghaluskan permukaan kulit. Percepatan pembelahan sel-sel keratinosit juga akan menghaluskan permukaan kulit. Manfaat lidah buaya yang satu ini dapat membantu pengangkatan sel-sel kulit mati untuk digantikan dengan sel-sel kulit baru yang sehat dan kuat. Mengandung antioksidan dan nutrisi bagi kulit. Berbagai vitamin yang terkandung dalam lidah buaya seperti vitamin A, C, dan E merupakan antioksidan yang mampu menangkal serangan radikal bebas akibat paparan asap dan polusi udara pada wajah. Tidak hanya itu, lidah buaya juga mengandung berbagai enzim yang dapat mencegah penuaan dini pada kulit, membantu meredakan radang dan gatal. Di bagian dalam daun lidah buaya terkandung zat yang memiliki khasiat anti radang dan antimikroba. Khasiat ini berguna untuk meredakan keluhan pada kulit dengan masalah jerawat, dermatitis, iritasi setelah terpapar sinar matahari, dan psoriasis. Manfaat lidah buaya pada berbagai jenis kulit wajah. Jenis kulit wajah bermacam-macam. Ada jenis kulit normal, kering, berminyak, dan sensitif. Masing-masing jenis kulit memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda, sehingga perlu dirawat dengan cara yang berbeda pula. Berikut adalah berbagai cara menggunakan lidah buaya untuk perawatan kulit wajah berdasarkan jenis kulitnya. Kulit kering. Orang dengan kulit kering wajib menggunakan pelembab sebagai bagian dari rangkaian perawatan wajah untuk menghindari iritasi, gatal, perih, atau bahkan jerawat.
Gunakan gel lidah buaya ataupun pelembab dengan ekstrak lidah buaya setelah mencuci wajah. Spray wajah yang mengandung gel lidah buaya juga dapat digunakan di tengah hari atau ketika wajah terasa sangat kering. Hindari penggunaan lidah buaya pada area yang sensitif, seperti mata dan bagian dalam mulut atau hidung. Kulit normal. Kulit normal memang jarang bermasalah, namun tetap perlu dirawat untuk mencegah kekusaman dan penuaan dini serta jerawat. Gunakan gel lidah buaya sebagai pelembab. Masker dan serum wajah yang mengandung ekstrak lidah buaya juga dapat digunakan untuk merawat kulit normal agar terhindar dari berbagai masalah kulit. Kulit berminyak. Produk dengan lidah buaya dapat kamu gunakan untuk mencegah timbulnya jerawat dan meredakan jerawat yang meradang. Caranya adalah dengan mengoleskan gel lidah buaya pada wajah, diamkan selama 10-15 menit, lalu bilas hingga bersih. Hindari penggunaan produk lidah buaya dengan bahan pelembab lain yang mengandung lanolin atau minyak mineral agar kulit tidak terasa semakin berminyak. Kulit sensitif. Bagi kamu yang memiliki kulit sensitif, pilihlah produk lidah buaya yang tidak mengandung parfum atau alkohol karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kamu bisa menggunakan tabir surya yang dilengkapi ekstrak lidah buaya untuk mengatasi rasa perih dan panas pada kulit wajah akibat paparan sinar matahari. Lidah buaya juga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka lecet atau luka bakar ringan, serta bentol di wajah. Caranya, bersihkan wajah dengan sabun berbahan lembut dan air bersih, lalu oleskan gel lidah buaya pada wajah. Biarkan gel lidah buaya hingga mengering selama beberapa menit, lalu bilas. Gel lidah buaya bisa dioleskan 2 kali sehari dan cobalah untuk memilih produk yang mengandung lidah buaya murni dengan konsentrasi tertinggi. Namun perlu diingat, tidak semua orang cocok dengan lidah buaya. Jika muncul ruam kemerahan, gatal atau perih pada kulit setelah diolesi lidah buaya, kemungkinan kamu mengalami iritasi atau alergi. Segera bilas dan hentikan penggunaan produk. Bila perlu, berkonsultasilah dengan dokter kulit untuk mendapatkan pengobatan dan saran penggunaan lidah buaya yang aman. Demikianlah informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu pecinta tanaman, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tanaman pucuk merah. Tanaman pucuk merah memiliki bentuk yang khas. Warna daunnya merah menyala dan perlahan berubah menjadi hijau seiring pertambahan usia. Daunnya pun dapat tumbuh rapat antara yang satu dengan yang lainnya. Tanaman ini seringkali dijadikan tanaman hias di luar rumah oleh masyarakat Indonesia. Wajar saja, pucuk merah memang sangat cocok ditanam di daerah tropis. Suhu tropis seperti Indonesia merupakan kondisi yang ideal yang membuat tanaman ini tumbuh subur. Pucuk merah bisa tumbuh hingga diameter 30 cm dan tingginya sampai 7 meter, serta usia tanaman dapat mencapai puluhan tahun. Inilah salah satu alasan kenapa tak sedikit masyarakat Indonesia yang memanfaatkannya sebagai tanaman pagar. Walaupun populer karena keindahannya, di balik keindahan pucuk merah juga memiliki berbagai manfaat kesehatan, baik itu kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan. Apa saja manfaat kesehatan yang dimiliki oleh tanaman pucuk merah? Yang pertama, melindungi tubuh dari radikal bebas. Daun pucuk merah mengandung senyawa polifenol yang bisa digunakan sebagai antioksidan alami. Inilah kenapa pucuk merah dapat mengurangi stres dan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas yang berbahaya. Yang kedua, pengobatan alternatif tumor dan kanker. Pucuk merah juga mengandung fenolat, antioksidan flavonoid, dan asam batulinik. Ketiga kandungan tersebut bisa menjadi pengobatan alternatif untuk mengatasi tumor dan kanker. Namun, klaim ini masih belum terbukti oleh penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, mencegah penyakit diabetes. Kandungan flavonoid pada batang atas pucuk merah mampu mencegah diabetes dan komplikasinya. Yang keempat, menurunkan kadar asam urat. Terdapat kandungan yang mirip dengan kandungan daun salam pada pucuk merah.
Salah satu manfaat yang sama antara daun salam dan daun pucuk merah adalah manfaat untuk menurunkan kadar asam urat. Yang kelima, mengatasi stres. Percaya atau tidak, kehadiran tanaman di sekitar rumah memang mampu menurunkan kadar stres. Begitu juga dengan pucuk merah yang warnanya sangat cantik. Ia memiliki dampak yang baik untuk pengelolaan stres. Cara mengolah tanaman pucuk merah untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Untuk dapat merasakan sejumlah manfaat dari pucuk merah di atas, kamu bisa mengolah tanaman tersebut menggunakan cara ini. Yang pertama, diolah menjadi teh. Sama seperti tanaman lainnya, bagian pucuk merah yang bisa diambil untuk diolah menjadi teh adalah bagian pucuknya yang masih berwarna merah. Jemur pucuk daun pucuk merah, kemudian jemur hingga kering sampai kadar air di bawah 10%. Rebus daun teh hingga menghasilkan warna coklat kekuningan selayaknya seduhan daun teh. Yang kedua, dijadikan minyak esensial. Pucuk merah juga bisa diolah menjadi minyak esensial. Menurut penelitian, aroma yang dihasilkan oleh olahan minyak esensial dari pucuk merah sangat khas. Aroma ini hadir berkat kandungan minyak atsiri yang terdapat pada daun muda berwarna merah. Cara mengolahnya adalah dengan meremas bagian daun pucuk merah sehingga menghasilkan cairan berupa ekstrak etanol. Penting untuk diperhatikan, sejumlah manfaat pucuk merah untuk kesehatan masih sebatas penelitian awal, bahkan beberapa di antaranya masih belum terbukti secara ilmiah. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum menggunakan pengobatan alternatif di atas untuk tujuan kesehatan. Jangan sampai terjadi masalah yang tidak diinginkan akibat menggunakan tanaman ini tanpa berkonsultasi. Manfaat tanaman pucuk merah untuk lingkungan. Yang keenam, menyerap karbon dioksida di udara. Tanaman hias memang bukan hanya berfungsi untuk mempercantik hunian, tapi juga mampu menyaring udara. Namun, jika kamu mencari tanaman hias yang benar-benar bekerja dengan baik untuk tujuan ini, pucuk merah adalah salah satu jawabannya. Sebab tanaman satu ini terbukti memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lebih besar ketimbang jenis tanaman lainnya. Dengan begitu, udara di sekitar hunian pun akan lebih bersih dan segar. Yang ketujuh, menjadi pengharum udara alami. Seperti yang telah disebutkan di atas, daun pucuk merah mengandung minyak atsiri yang menghasilkan aroma wangi. Maka dari itu, ia bisa diolah menjadi minyak esensial. Namun tanpa diperas pun, aroma pucuk merah sudah unik dan khas. Kamu bisa menjadikannya sebagai pengharum udara alami. Yang kedelapan, mencegah longsor di daerah perbukitan. Pucuk merah adalah tanaman yang bisa tumbuh besar, sehingga memiliki struktur akar tunggang yang kuat. Akar pucuk merah sangat kokoh dan kuat untuk menopang batang pohonnya yang besar. Dengan struktur tersebut, kamu bisa memanfaatkannya untuk mencegah tanah longsor. Bahkan jika kamu tinggal di daerah berbukit yang memang rentang terhadap tanah longsor. Yang kesembilan, menyimpan cadangan air di musim kemarau. Berkat struktur akar tunggangnya yang besar, tanaman ini juga bisa menyimpan cadangan air dalam jumlah besar. Jadi, kamu bisa mengandalkannya sebagai cadangan air saat musim kemarau dimulai. 10. Menjadi pagar tanaman hidup. Apabila kamu merawatnya dengan cara yang tepat, tanaman pucuk merah dapat tumbuh tinggi bahkan hingga 7 meter. Inilah kenapa pucuk merah banyak dijadikan pagar tanaman hidup oleh banyak orang. Untuk menjadikan pagar tanaman hidup, tanam mereka secara berdekatan antara satu pohon dan pohon lainnya. Tempatkan di bawah sinar matahari agar pucuk merah bisa tumbuh subur. Pangkas secara rutin agar daun yang muncul adalah daun baru yang berwarna merah. 12 manfaat dan khasiat bunga kertas untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta herbal, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat,
bahagia, dan tambah sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Bunga kertas merupakan salah satu jenis tanaman yang paling sering digunakan sebagai pehias di jalan-jalan. Selain itu, bunga ini juga banyak digunakan sebagai tanaman rumahan karena memiliki bentuk dan warna bunga yang sangat indah. Bunga ini bisa memiliki banyak batang dan cabang. Kemudian bunga ini pertama kali ditemukan di negara Filipina dan dikembangkan di beberapa negara Asia dan Amerika. Berbicara tentang bunga ini, banyak sekali yang memanfaatkan sebagai tanaman obat. Selain itu, hal ini sering dikaitkan dengan senyawa yang ditemukan pada semua bagian bunga ini seperti flavonoid, tanin, beta-cyanin, pinitol, alkaloid, saponin, glikosida, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk Anda yang ingin mengetahui apa saja manfaat dan khasiat bunga kertas ini, berikut inilah manfaatnya. 1. Menjaga keseimbangan kolesterol. Khasiat bunga kertas ini memiliki manfaat untuk menjaga keseimbangan kolesterol. Jika dalam tubuh Anda terlalu banyak kolesterol buruk, maka akan mengakibatkan masalah. Namun hal ini bisa meningkatkan resiko penyakit tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Oleh karena itu, konsumsilah bunga ini untuk menjaga keseimbangan kolesterol. 2. Mengobati resistensi insulin. Resistensi insulin merupakan salah satu di mana insulin hormon yang disekresi oleh pankreas untuk mengontrol level gula darah dalam tubuh karena tidak bekerja dengan semestinya. Kemudian pada skala tertentu bisa mengakibatkan diabetes. Oleh karena itu, bagi Anda yang lagi terserang penyakit ini, secepatlah untuk mengonsumsi bunga ini. Karena bunga ini memiliki perasaan untuk mengobati penyakit resistensi insulin. Karena bunga ini memiliki peranan untuk mengobati penyakit resistensi insulin. 3. Mengatasi masalah pencernaan. Manfaat bunga kertas selain untuk mengobati resistensi insulin, juga mempunyai beberapa manfaat lainnya, salah satunya untuk mengatasi masalah pencernaan. Kemudian, lambung ini merupakan sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Jika lambung terganggu, maka akan menyebabkan terserang oleh beberapa macam penyakit. Oleh karena itu, bunga ini merupakan salah satu obat untuk mengatasi masalah pada lambung. 4. Mengobati batuk. Penyakit batuk ini biasanya dialami oleh setiap orang meskipun tidak membahayakan. Tetapi meskipun tidak membahayakan, batuk ini akan mengganggu aktivitas pada Anda. Kemudian penyakit batuk ini disebabkan karena ada reaksi khusus pada saluran pernapasan. Selain itu, batuk biasanya banyak menyertai gejala flu dan kelelahan. Oleh karena itu, bagi Anda yang terserang oleh batuk, konsumsilah bunga ini karena bunga ini memiliki peranan untuk mengatasi batuk. 5. Sumber antioksidan alami. Bunga kertas ini di dalamnya memiliki zat antioksidan yang cukup tinggi. Kemudian, bunga ini bisa membunuh jenis perusak sel atau bahan radikal bebas di dalam tubuh. Namun bunga ini bisa melawan semua radikal bebas yang terdapat pada saluran pencernaan dan organ tubuh yang lainnya. 6. Membunuh bakteri. Bakteri dalam tubuh manusia ini bisa lewat dari berbagai cara seperti tidak menjaga pola makan. Selain itu bisa dari berbagai sumber lainnya yang menyebabkan bakteri menjadi sumber penyakit dalam tubuh. Namun untuk mengatasi hal ini, bunga kertas sangat ampuh sekali untuk membunuh bakteri di dalam tubuh. 7. Mengganti antibiotik. Antibiotik merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi. Selain itu, antibiotik ini mampu membunuh bakteri dan mencegah perkembangannya. Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, terbukti bahwa bunga ini mengandung metanol khusus yang berperan sebagai antibiotik. 8. Mengatur tekanan darah.
Bagi Anda yang mempunyai penyakit darah tinggi, sebaiknya konsumsilah bunga ini, karena bunga ini memiliki peranan untuk mengatur tekanan darah. Namun penyakit darah tinggi ini diakibatkan oleh penyumbatan darah di dalam tubuh. Oleh karena itu, bunga ini dapat mengatasi penyakit darah tinggi yang terjadi pada Anda. 9. Mencegah peradangan lambung. Peradangan lambung ini bisa menyebabkan terserang oleh berbagai macam penyakit pada Anda. Namun untuk mengatasi hal ini, daun bunga kertas ternyata bisa digunakan sebagai obat alami untuk menyembuhkan peradangan pada bagian usus dan lambung. 10. Membersihkan kualitas udara. Bunga kertas ini ternyata memiliki manfaat yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas udara dan air. Namun bunga ini memiliki khasiat yang baik untuk menekan polusi yang disebabkan oleh udara kotor. Oleh karena itu, bunga ini sangat bermanfaat sebagai tanaman hias di jalan ataupun di depan rumah Anda untuk membersihkan kualitas udara. Selain 10 manfaat dan khasiat bunga kertas untuk kesehatan, ada lagi 2 manfaat lainnya dari bunga ini yang perlu Anda ketahui. Berikut ini manfaatnya. 2 manfaat dan khasiat bunga kertas lainnya: mengatasi datang bulan tidak teratur, mengobati hepatitis. Di atas itulah 12 manfaat dan khasiat bunga kertas untuk kesehatan tubuh yang perlu Anda ketahui. Semoga informasi tentang khasiat bunga ini bermanfaat untuk Anda menambah wawasan serta pengetahuan Anda dalam menjaga kesehatan tubuh. Demikianlah informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman anting-anting merupakan tanaman liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Basis, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, bahagia, dan tambah sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Tanaman anting-anting merupakan tanaman liar yang mempunyai nama Latin Azalia indica L. Tanaman ini seringkali dijumpai pada pekarangan rumah, kebun, pinggir sungai, pinggir jalan, dan rata-rata tempat lain juga terdapat tanaman ini. Karena tanaman anting ini tergolong tanaman rumput yang dapat tumbuh dengan mudah di mana saja. Ketinggian tanaman anting sekitar 30 cm hingga 50 cm. Untuk batangnya dapat bercabang dan mempunyai garis kasar yang memanjang. Tanaman anting-anting juga memiliki banyak manfaat seperti produk herbal. Manfaat, khasiat, klasifikasi lebih jelasnya dapat kamu simak penjelasannya berikut ini. Ciri-ciri dari tanaman anting-anting. 1. Daun. Untuk daun dari tanaman anting memiliki ciri tersendiri seperti memiliki bentuk bulat lonjong atau lancet serta letaknya berseling dengan ujungnya pada pangkal lancip. Pada bagian tepi daun anting ini bergerigi, memiliki panjang daun sekitar 2,5 sampai 8 cm dengan lebar daun sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. 2. Bunga. Organ dari tanaman anting-anting yang sering kali menjadi pembeda dengan tanaman yang lain yaitu bunganya. Bunga tanaman anting-anting memiliki ciri yaitu mempunyai kelamin tunggal serta berumah satu yang keluar dari ketiak daun. Ukuran bunganya kecil-kecil dan berkumpul pada satu tangkai yang mempunyai bentuk malai. 3. Batang. Batang tanaman anting memiliki ciri yaitu tinggi batangnya sekitar 30 hingga 60 cm dan memiliki garis memanjang yang kasar. 4. Buah. Buah dari tanaman anting memiliki bentuk bulat dengan warna hitam. 5. Biji. Biji dari tanaman anting memiliki bentuk bulat panjang dan memiliki warna coklat. Untuk memastikan tanaman anting atau bukan, kamu hanya perlu memastikannya dengan cara melakukan tes sederhana. Seperti kamu hanya perlu mencabut pohon tersebut sampai pada bagian akarnya, kemudian biarkan beberapa saat.
sehingga secara otomatis akan berdatangan para kucing untuk memakan akar tanaman tersebut. Hal demikian disebabkan karena pada bagian akar yang mempunyai banyak manfaat untuk berbagai macam pengobatan. Bahkan bagi kucing sangat berguna untuk melancarkan pencernaannya. Tanaman anting ini merupakan tanaman herbal semusim sehingga mudah dijumpai pada berbagai tempat. Kandungan zat yang ada pada tanaman anting-anting secara umum, tanaman anting merupakan tanaman yang memiliki kandungan zat yang dapat memberikan rasa sejuk. Selain itu, mengandung salah satu jenis yang terdapat pada tanaman anting ini adalah astringen yang dapat dimanfaatkan untuk menghentikan pendarahan atau hemostatik. Selain itu, tanaman anting ini juga mengandung asam karbonat yang berperan untuk memberikan antidiabetik, anti-aging, antioksidan, glucuronidase inhibitor, antioksidan, glucuronidase inhibitor. Kemudian, terdapat tanin yang mempunyai dampak saktin, oksidase inhibitor, serta antioksidan, dan terdapat pula zat kaempferol yang memiliki fungsi untuk lipoksigenase inhibitor. Manfaat serta khasiat tanaman anting-anting. Tanaman anting ternyata memiliki banyak manfaat dan juga khasiat yang sangat membantu kehidupan manusia. Manfaat dan khasiat dari tanaman anting seperti 1. Untuk mengobati berak darah, mimisan, serta batuk. Cara meramu daun tanaman anting untuk mengobati berak darah, mimisan, serta batuk yaitu dengan cara siapkan 30 hingga 60 gram tanaman anting yang kering. Lalu direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Kemudian tunggu hingga dingin, serta minumlah sehari 2 kali sebanyak setengah gelas. 2. Untuk mengobati disentri. Untuk mengobati disentri, tanaman anting diolah dengan cara yang sama seperti untuk mengobati berak darah, mimisan, serta batuk. Akan tetapi, berbeda pada cara minumnya, yaitu secara teratur selama 5 hingga 10 hari. 3. Untuk obat diare dan muntah darah. Cara meramu tanaman anting untuk obat diare dan muntah darah yaitu dengan cara siapkan sebanyak 30 hingga 60 gram tanaman anting, kemudian jemur hingga kering, lalu direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja. Kemudian minum 2 kali sehari sebanyak masing-masing setengah gelas. 4. Untuk mengobati pendarahan serta luka bakar. Untuk mengobati pendarahan serta luka bakar, menggunakan tanaman anting-anting kamu hanya perlu menyediakan tanaman anting yang masih segar. Kemudian lematkan secukupnya dan campurkan dengan gula pasir secukupnya. Lalu cukup tempelkan pada bagian yang luka. 5. Untuk obat asam urat. Tanaman anting dapat pula dimanfaatkan untuk mengobati asam urat, yaitu dengan cara rebus akar kering tanaman anting sebanyak kurang lebih 60 gram dengan 3 gelas. Tunggu sampai mendidih dan hanya tersisa setengah gelas air saja. Minum sebanyak 3 kali sehari. 6. Untuk mengobati penyakit kulit. Daun anting-anting selain digunakan untuk meredakan pendarahan serta luka bakar, dapat pula dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit kulit. Karena daun anting-anting mempunyai kandungan zat antiseptik yang bermanfaat untuk mencegah penyebaran bakteri pada tubuh seperti gatal dan kudis. Selain beberapa manfaat tersebut, meminum air rebusan akar serta daun dari tanaman anting dipercaya dapat mengobati sakit dari saraf kejepit. Cara budidaya tanaman anting-anting. Tanaman anting dapat diperbanyak dengan menggunakan biji. Tanaman anting ini sangat gampang dipelihara dengan menjaga kelembapan tanah serta pemupukan terutama pupuk kasar. Tanaman anting ini akan tumbuh subur dengan penyinaran matahari yang cukup namun sedikit agak terlindung. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 manfaat daun pepaya bagi kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta herbal, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, bahagia dan tambah sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tak kenal dengan buah pepaya? Buah berwarna oranye dengan biji kecil di dalamnya ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Selain buahnya yang kaya akan manfaat, daun pepaya pun kaya manfaat. Memang sih, daun pepaya ini memiliki rasa yang pahit, namun bisa dijadikan bahan masakan seperti tumisan, urap, lalapan, bahkan jus. Manfaat daun pepaya untuk kesehatan. 1. Mengatasi demam berdarah. Kandungan alkogenin pada daun pepaya dipercaya bisa mengatasi demam berdarah. Demam berdarah disebabkan karena menurunnya trombosit karena gigitan nyamuk Aedes. Ahli gizi Dr. Sheila Krisnaswamy mengatakan penelitian telah membuktikan bahwa jus daun pepaya berkontribusi secara signifikan dalam produk trombosit sehingga dengan mengonsumsi jus daun pepaya, trombosit bisa meningkat kembali. 2. Mengatasi gangguan pencernaan. Untuk kamu yang sedang mengalami masalah pencernaan seperti sembelit, disarankan untuk mengonsumsi jus daun pepaya yang memiliki kandungan protease dan amilase. Enzim-enzim ini membantu memecah protein, karbohidrat, dan mineral sehingga melancarkan pencernaan. Daun pepaya juga punya sifat anti radang untuk perut dan usus. Jusnya dapat menyembuhkan radang dinding lambung dengan membunuh bakteri H. pylori. 3. Mengatasi diabetes. Penyakit diabetes bisa dialami oleh sebagian orang yang memiliki kadar gula berlebih pada tubuh. Mengonsumsi jus daun pepaya juga bermanfaat untuk penderita diabetes karena dapat mengatur produksi insulin yang berpengaruh pada kadar gula darah. Jus ini merupakan antioksidan kuat yang bantu menurunkan komplikasi akibat diabetes seperti kerusakan ginjal dan gangguan hati akibat timbunan lemak. 4. Mencegah kanker. Rasa pahit dalam jus daun pepaya ini dapat mencegah resiko penyakit kanker. Ekstrak daun pepaya memiliki senyawa aketogenin yang memiliki sifat anti kanker dan bisa mengurangi efek samping dari kemoterapi. Menurut studi di Journal of Entrepreneurs. Menurut studi di Journal of Ethnopharmacology. Menurut studi di Journal of Ethnopharmacology, enzim ini bisa kurangi resiko pada kanker hati, paru-paru, pankreas, dan payudara. 5. Mengatasi rambut rontok. Bagi kamu yang memiliki masalah dengan kesehatan rambut, seperti kerontokan yang bisa menyebabkan kebotakan atau terganggunya dengan ketombe, kamu bisa menggunakan ekstrak daun pepaya untuk mengatasi itu. Kandungan senyawa karpain yang efektif menghilangkan kotoran dan minyak pada kulit. Menghilangkan kotoran dan minyak dari kulit kepala. Gunakan dengan cara membalur daun pepaya yang sudah dihaluskan ke kepala. Diamkan beberapa menit dan cuci hingga bersih. 6. Mengatasi masalah kulit. Kulit memiliki jenis yang berbeda-beda. Agar kulit tetap sehat dan cerah, kamu harus melakukan sedikit perawatan. Dengan jus daun pepaya, kamu bisa mengatasi masalah kulit kamu seperti kusam dan berjerawat. Adanya senyawa karpain dalam ekstrak daun pepaya ini dapat mengatasi kelebihan pertumbuhan mikroorganisme, membersihkan kulit dari racun, serta melindungi kulit dari bintik dan jerawat. 7. Mengatasi nyeri haid. Jus daun pepaya dapat dipercaya melancarkan aliran darah menstruasi dan mengurangi rasa sakit. Minum jus ini juga mengurangi gejala PMS. Sifat penyembuhannya menyeimbangkan hormon dan membuat siklus menstruasi teratur. Demikianlah informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.